seorang pengantar tahu berusia 18 tahun, berhasil mempermalukan para pembalap jalanan terbaik di Jepang. Tidak ada yang menyangka bahwa legenda Gunung Akina ternyata hanyalah seorang siswa SMA yang setiap pagi mengantar tahu untuk membantu usaha ayahnya. Anime ini menceritakan Takumi Fujiwara, putra seorang penjual tahu yang dikenal pendiam dan sering dianggap biasa saja. Sejak SMP, Takumi membantu ayahnya, Bunta Fujiwara, mengantar tahu setiap pukul 3 dini hari melewati jalan pegunungan Akina yang penuh tikungan tajam. Untuk melatih kemampuan mengemudinya, Bunta selalu meletakkan segelas air tanpa penutup di dalam mobil. Takumi harus mengemudi sehalus mungkin agar air tidak tumpah dan tahu yang dibawanya tetap utuh. Tanpa disadari, latihan sederhana itu membentuk kemampuan mengemudi yang luar biasa. Di sekolah, Takumi bersahabat dengan Itsuki, seorang penggemar berat mobil yang sangat mengidolakan Toyota AE86 atau Hachiroku. Berbeda dengan sahabatnya, Takumi sama sekali tidak tertarik pada dunia otomotif. Suatu hari, seorang gadis cantik bernama Natsuki Mogi datang mencari pekerjaan paruh waktu dengan gaji besar. Namun ia heran karena Takumi bersikap dingin kepadanya. Takumi kemudian menjelaskan kepada Itsuki bahwa selama setahun terakhir ia sengaja menjaga jarak dari Mogi akibat sebuah kejadian di masa lalu. Sepulang sekolah, Takumi dan Itsuki bekerja di pom bensin milik Yuichi. Di sana mereka bertemu Iketani, anggota tim balap jalanan Speedstars. Melihat antusiasme Itsuki terhadap dunia balap, Iketani mengundang mereka untuk berkumpul di Gunung Akina pada malam Sabtu. Sementara itu, Mogi diam-diam bertemu seorang pria yang ia panggil Papa. Dari pria itulah ia mendapatkan uang dalam jumlah besar, tanpa harus bekerja keras. Pada malam yang sama, Iketani membanggakan Speedstars sebagai tim tercepat di Akina. Namun Yuichi justru teringat pada seorang legenda yang tidak pernah terkalahkan di gunung tersebut. Kini orang itu menjalankan toko tahu dan masih mengendarai. Hachiroku melewati Akina setiap malam. Tengah malam, Iketani mengajak Takumi dan Itsuki merasakan suasana balap jalanan di Akina. Namun situasi berubah ketika tim Red Suns dari Akagi datang untuk menantang pembalap tercepat Akina. Tantangan itu diterima Speedstars dan pertandingan dijadwalkan berlangsung minggu berikutnya. Saat berbicara dengan Bunta melalui telepon, Yuichi baru mengetahui fakta mengejutkan. Orang yang selama ini mengantar tahu setiap malam bukan lagi Bunta, melainkan Takumi. Saat itulah Yuichi mulai menyadari bahwa kemampuan mengemudi Takumi ternyata sangat mirip dengan ayahnya. Di sisi lain, Ryosuke dan Keisuke Takahashi, pemimpin Red Suns, merasa kecewa setelah melihat kemampuan para pembalap Akina. Mereka menganggap level pembalap di sana terlalu rendah. Meski begitu, Keisuke tetap bertekad mencetak rekor baru di Akina menggunakan Mazda RX-7 FD miliknya. Menjelang dini hari, Keisuke kembali berlatih sendirian di Gunung Akina. Namun tanpa diduga, sebuah Toyota AE lampulan muncul dari belakang dan terus mendekatinya. Mobil itu adalah Hachiroku milik Takumi yang sedang mengantar tahu seperti biasa. Keisuke yang terkenal cepat mulai menyadari bahwa lawannya bukan orang sembarangan. Saat memasuki salah satu tikungan paling berbahaya di Akina, ia sedikit mengurangi kecepatan. Namun dalam sekejap, Hachiroku melesat melewatinya dan melakukan drifting sempurna tepat di depan matanya. Untuk pertama kalinya, pembalap andalan Red Suns itu dikalahkan oleh seorang pengantar tahu yang bahkan tidak pernah dianggap sebagai pembalap. Keisuke tidak bisa menerima kekalahannya dari Hachiroku. Untuk pertama kalinya, pembalap andalan Red Suns itu dikalahkan oleh seseorang yang bahkan tidak pernah ia kenal. Di sisi lain, hubungan Takumi dan Natsuki Mogi mulai mencair setelah setahun tidak saling berbicara. Mogi mengajak Takumi pergi bersama saat liburan musim panas. Meski Takumi hanya memiliki mobil untuk mengantar tahu, Mogi tidak mempermasalahkannya. Baginya, yang penting mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Sementara itu, Iketani mendatangi toko tahu milik Bunta karena penasaran dengan Hachiroku, legendaris yang pernah diceritakan Yuichi. Namun ia ragu setelah melihat mobil tua tersebut terparkir di depan rumah. Tak lama kemudian, Takumi datang dan menjelaskan bahwa rumah itu memang miliknya. Dalam perjalanan menuju pom bensin, Iketani memberitahu bahwa mobil yang berada di rumahnya adalah Hachiroku. Namun Takumi justru bingung, karena yang ia ketahui mobil itu bernama Trueno. Saat mengetahui Takumi memiliki Hachiroku, Itsuki langsung terkejut dan semakin bersemangat menghadiri pertandingan antara Speedstars dan Red Suns. Menjelang malam, Iketani mempersiapkan Silvia S13 miliknya.
Sementara Keisuke kembali berlatih di Akina. Sambil berharap bisa bertemu lagi dengan Hachiroku, misterius yang telah mengalahkannya. Keesokan harinya, Keisuke mendatangi pom bensin tempat Iketani bekerja. Ia menanyakan keberadaan Hachiroku dan mengaku ingin bertanding ulang pada Sabtu malam nanti. Dari situlah Iketani akhirnya sadar bahwa cerita Yuichi tentang Hachiroku tercepat di Akina ternyata bukan sekadar lelucon. Di sisi lain, Takumi tetap menjalani rutinitasnya mengantar tahu setiap dini hari. Dengan segelas air tanpa penutup di dalam mobil, ia melibas tikungan Akina sambil menjaga agar setetes pun air tidak tumpah. Di sekolah, Mogi kembali mengajak Takumi berbicara. Ia bahkan memberitahu bahwa dirinya sudah membeli baju renang dan ingin pergi ke pantai bersama Takumi pada hari Minggu. Sementara itu, Iketani terus berlatih keras demi menghadapi Red Suns. Namun sekeras apapun ia mencoba, catatan waktunya masih jauh dari yang diharapkan. Karena putus asa, Iketani mendatangi Bunta dan memohon diajari cara mengalahkan Red Suns. Namun Bunta menolak. Menurutnya, kemampuan mengemudi tidak bisa diberikan begitu saja. Setiap pembalap harus menemukannya sendiri melalui pengalaman. Meski ditolak, Iketani tidak menyerah dan terus berlatih hingga larut malam. Namun ambisinya justru berakhir buruk. Saat menuruni Akina, Iketani panik ketika berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan. Ia kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan tunggal hanya beberapa hari sebelum pertandingan melawan Red Suns dimulai. Keesokan harinya, Kenji membawa kabar buruk ke markas Speed Stars. Iketani mengalami kecelakaan saat latihan. Meski tidak mengalami luka serius, Nissan Silvia Esterin miliknya hancur dan membuatnya mustahil mengikuti balapan melawan Red Suns. Tidak ingin Akina dipermalukan di kandang sendiri, Iketani mendatangi toko tahu milik Bunta dan memohon agar sang legenda menggantikannya menghadapi Red Suns. Malam harinya, Bunta datang ke pom bensin milik Yuichi. Di sana, Yuichi mengusulkan sesuatu yang tidak terduga. Daripada Bunta, mengapa tidak Takumi saja yang turun bertanding? Namun Bunta ragu, Takumi tidak pernah tertarik pada dunia balap dan tidak bisa dipaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Meski begitu, diam-diam Bunta sudah menyiapkan rencana. Kesempatan itu datang ketika Takumi ingin meminjam Hachiroku untuk pergi ke pantai bersama Mogi. Awalnya Bunta menolak, tetapi kemudian menawarkan sebuah syarat jika Takumi berhasil mengalahkan Red Suns di Akina. Ia boleh menggunakan Hachiroku dengan tangki bensin penuh. Bagi Takumi, tawaran itu terlalu menguntungkan untuk ditolak. Di sisi lain, Ryosuke mulai menganalisis Hachiroku yang berhasil mengalahkan Keisuke. Namun, Keisuke mengaku tidak menemukan sesuatu yang istimewa pada mobil itu. Menurutnya, yang luar biasa bukanlah mobilnya, melainkan pengemudinya. Mendengar penjelasan tersebut, Ryosuke akhirnya tertarik. Untuk pertama kalinya, ia memutuskan datang langsung ke Akina untuk melihat Hachiroku misterius itu. Sementara itu, Iketani kembali menemui Bunta untuk memastikan kehadirannya dalam balapan. Bunta hanya memberi jawaban singkat. Jika sampai pukul 10 malam ia belum muncul, maka Iketani tidak perlu berharap lagi. Di tempat lain, hubungan Takumi dan Mogi semakin dekat. Takumi bahkan memberitahu Itsuki bahwa keesokan harinya ia akan pergi ke pantai bersama Mogi. Mendengar hal itu, Itsuki langsung iri setengah mati. Menjelang malam, kabar duel antara Red Suns dan Akina menyebar ke berbagai daerah. Bahkan Takeshi Nakazato, pemimpin Night Kids, ikut memperhatikannya. Meski yakin Red Suns akan menang, ia tidak rela jika Akina sepenuhnya jatuh ke tangan mereka. Akhirnya malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Gunung Akina dipenuhi pembalap jalanan dari berbagai wilayah. Iketani menjelaskan bahwa Hachiroku akan menghadapi Mazda RX-7 FD milik Keisuke Takahashi. Banyak yang meragukannya karena perbedaan tenaga kedua mobil sangat jauh. Tak lama kemudian, tim Red Suns tiba dan langsung menunjukkan profesionalisme mereka. Anggota tim ditempatkan di setiap tikungan untuk memantau jalannya balapan, membuat Speed Stars semakin menyadari betapa kuatnya lawan yang mereka hadapi. Sementara itu, Keisuke dan Ryosuke menunggu di garis start, penasaran dengan sosok pengemudi Hachiroku yang telah menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Di sisi lain, Itsuki mulai kesal karena Takumi tak kunjung muncul. Ia bahkan mengira sahabatnya tidak akan datang. Namun pada saat yang sama, Takumi akhirnya mengambil keputusan. Demi mendapatkan bensin penuh untuk pergi ke pantai bersama Mogi, ia menerima syarat dari ayahnya dan memutuskan ikut balapan. Tanpa membuang waktu, Takumi langsung melaju menuju Gunung Akina. Tanpa disadarinya, malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Menjelang balapan,
Keisuke kembali menyetel RX Tundo FD miliknya dan mengganti ban untuk mendapatkan daya cengkeram terbaik. Malam itu, ia bertekad membalas kekalahannya dari Hachiroku. Namun, hingga hampir pukul 10 malam, Hachiroku belum juga muncul. Hanya Itsuki yang datang dengan skuternya. Karena waktu terus berjalan, panitia akhirnya memutuskan balapan akan dimulai dengan Kenji sebagai pengganti. Tepat saat semua orang mulai kehilangan harapan, sebuah kabar mengejutkan datang dari garis finish. Hachiroku baru saja memasuki area balapan. Iketani langsung mengira Bunta akhirnya datang. Namun saat pintu mobil terbuka, semua orang dibuat terkejut. Pengemudinya ternyata adalah Takumi. Takumi menjelaskan bahwa ayahnya memerintahkannya untuk mengalahkan RX-7 milik Keisuke. Ia juga mengaku pernah mengalahkan Keisuke sebelumnya saat mengantar tahu di Akina. Mendengar hal itu, Iketani langsung mempercayakan pertarungan tersebut kepada Takumi. Sebaliknya, Itsuki justru panik. Baginya, Takumi hanyalah teman yang sering melamun dan terlihat biasa saja. Ia khawatir sahabatnya akan mengalami kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap dimulai. Begitu lampu start menyala, RX-7 FD langsung melesat dan meninggalkan Hachiroku jauh di belakang. Melihat hal itu, Ryosuke mulai menganalisis lawannya. Dari pengamatannya, Hachiroku tersebut hanyalah mobil standar tanpa modifikasi istimewa. Menurutnya, jika mobil seperti itu mampu mengalahkan FD, maka pengemudinya pasti seseorang yang luar biasa. Beberapa tikungan kemudian, sesuatu yang tidak terduga mulai terjadi. Hachiroku perlahan mengejar FD. Semua orang dibuat kagum melihat bagaimana mobil tua itu melibas tikungan demi tikungan dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Di tengah balapan, Iketani akhirnya mengungkapkan kepada Itsuki bahwa ayah Takumi adalah mantan pembalap tercepat di Akina. Mendengar hal itu, Itsuki langsung terkejut. Selama ini ia hanya mengenal Bunta sebagai pemilik toko. Tahu yang terlihat santai dan usil. Sementara itu di lintasan, jarak antara Hachiroku dan FD terus menyusut. Keisuke mulai merasakan tekanan. Namun setiap kali memasuki jalur lurus, tenaga besar RX-7 kembali membuatnya menjauh. Takumi mampu mengejar di tikungan, tetapi masih belum menemukan cara untuk menyalip lawannya. Dan semakin lama balapan berlangsung, pertarungan itu menjadi semakin menegangkan. Memasuki 5 tikungan terakhir, Takumi akhirnya menggunakan teknik rahasia yang selama ini ia asah saat mengantar tahu di Akina. Saat Keisuke mengerem menjelang tikungan setelah jalur lurus panjang, Hachiroku tiba-tiba melesat dari belakang dan menyalip RX-7 FD dengan kecepatan penuh. Semua penonton langsung panik. Mereka mengira Hachiroku telah kehilangan kendali dan akan menghantam pembatas jalan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Takumi melibas tikungan tersebut dengan sempurna, seolah-olah mobilnya menempel pada aspal. Tanpa kehilangan traksi sedikit pun, Hachiroku keluar dari tikungan dengan kecepatan yang mustahil. Diikuti FD milik Keisuke. Dalam sekejap, jarak keduanya melebar. Takumi terus mempertahankan keunggulannya hingga mencapai garis finish dan memenangkan pertandingan. Keisuke tidak percaya RX-7 FD berkekuatan 350 tenaga kuda miliknya bisa dikalahkan oleh sebuah Hachiroku tua. Di sisi lain, anggota Speedstars bersorak merayakan kemenangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun orang yang paling terkejut adalah Ryosuke. Untuk pertama kalinya, teorinya meleset. Ia menyadari bahwa di Akina terdapat seorang pembalap luar biasa yang belum pernah masuk dalam perhitungannya. Sepulang dari balapan, Keisuke terus memikirkan kekalahannya. Ia tidak mengerti bagaimana Takumi bisa menikung secepat itu tanpa kehilangan cengkeraman ban. Melalui analisisnya, Ryosuke akhirnya menemukan jawabannya. Takumi ternyata memanfaatkan saluran air di sisi dalam tikungan sebagai penopang roda. Teknik itu membuat Hachiroku mampu berbelok lebih cepat tanpa kehilangan stabilitas. Menurut Ryosuke, kemampuan seperti itu tidak mungkin dipelajari dalam waktu singkat. Dibutuhkan latihan bertahun-tahun untuk menguasainya. Sejak saat itu, Ryosuke mulai tertarik pada Hachiroku dan bertekad menghadapi pengemudinya secara langsung. Keesokan harinya, Bunta mengetahui kemenangan Takumi. Namun menurutnya, putranya masih belum memahami arti sebenarnya dari mengemudi. Selama bertahun-tahun, Takumi hanya menganggap kemampuannya sebagai bagian dari pekerjaan membantu usaha keluarga. Ia belum pernah merasakan kesenangan di balik kemudi. Hal itu mulai berubah ketika Takumi pergi ke pantai bersama Mogi. Berbeda dari biasanya, perjalanan kali ini terasa menyenangkan. Mogi bahkan mengaku tidak mengalami mabuk perjalanan saat berada di dalam mobil Takumi. Percakapan mereka pun semakin akrab. Saat Mogi bertanya apakah Takumi memiliki gadis yang disukai,
Takumi menjawab belum ada. Jawaban itu membuat Mogi diam-diam senang karena merasa masih memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Sebelum pulang, mereka sempat berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Sementara itu, nama Takumi mulai menjadi perbincangan di kalangan pembalap jalanan. Banyak orang penasaran dengan sosok yang berhasil mengalahkan Keisuke Takahashi. Iketani bahkan berharap Takumi mau bergabung dengan Speedstars. Itsuki pun berjanji akan membujuk sahabatnya dan bermimpi suatu hari bisa balapan bersama Takumi sebagai anggota tim yang sama. Di saat yang sama, semua orang mulai penasaran dengan Hachiroku milik Takumi. Mereka yakin mobil itu pasti menyimpan rahasia besar yang membuatnya mampu mengalahkan RX-7FD. Namun di Gunung Akina, seseorang yang lain juga mulai bergerak. Masih belum bisa menerima kekalahannya, Keisuke kembali berlatih sendirian di malam hari. Tanpa ia sadari, sebuah Nissan Skyline GT RR32 sedang membuntutinya dari belakang. Mobil itu milik Takeshi Nakazato, pemimpin Night Kids.